Ya, dua keuntungan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di Riyadh. Nomor satu, penting untuk masa depan. Dan media Korea heboh dengan julukan baru Yom Ki-hun usai jadi pelatih striker timnas Indonesia. Panggilannya mengerikan. Yang terakhir, Sinteyong temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap hancurkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi di Riyadh pada 5 September mendatang. Nah, pengamat sepak bola tanah air Kesit Budi Handoyo menyebut timnas Indonesia memiliki dua keuntungan dengan menghadapi Arab Saudi di kandangnya. Ya, duel Arab Saudi versus timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Ya, meski menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Sinteyong, namun Kesit merasa bermain tandang juga bisa dilihat secara positif oleh timnas Indonesia. Dan berikut adalah dua keuntungan timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di Riyadh. Yang pertama, terhindar dari tekanan fans. Ya, tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan yang masif ketika bermain sebagai tuan rumah. Namun, situasi itu di sisi lain dinilai Kesit juga bisa menimbulkan tekanan yang besar terhadap para pemain. Ya, fans yang hadir di stadion jelas ingin timnas Indonesia meraih hasil yang terbaik. Dukungan besar mereka terkadang disebut justru menambah tekanan di pundak Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan. Nah, dengan bermain tandang, maka timnas Indonesia disebut akan terhindar dari tekanan dan ekspektasi pendukung. Kendati tantangan lain juga akan muncul, yakni teror dari fans lawan. Ya, walaupun kan memang dalam bentuk dukungan, tapi support dari fans di kandang ini bisa jadi tekanan tersendiri. Para pemain punya tekanan untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan para pendukung sendiri, kata Kesit. Nah, yang kedua, belajar tak cuma jago kandang. Ya, bermain tandang disebut Kesit akan membuat para pemain timnas Indonesia belajar dan beradaptasi dengan atmosfer dan tekanan yang dihasilkan oleh fans lawan. Hal itu dinilai penting karena di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setiap tim masing-masing punya jatah bermain tandang dan kandang sebanyak 5 kali. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, media Korea Selatan heboh sendiri dengan antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Yom Ki-hun sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Bahkan mereka kaget dengan julukan baru untuk Yom Ki-hun dari media di tanah air. Keputusan Sinteyong untuk merekrut Yom Ki-hun diharapkan dapat meningkatkan daya serang tim Garuda. Lebih dari satu media di Korea Selatan menyoroti sambutan hangat yang diterima Yom Ki-hun di Indonesia. Apalagi belum genap 24 jam berada di tanah air, pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah menyaksikan langsung pertandingan Liga 1. Yom Ki-hun diperkenalkan sebagai penolong baru yang akan membuat dan menyempurnakan lini depan timnas Indonesia. Begitulah tulis dari Sportkan. Menurut Sportkan, pengalaman Yom Ki-hun di K-League menjadi sosok yang tepat untuk membenahi lini depan timnas Indonesia. Media tersebut juga mencatat bahwa berbagai hal positif ini sangat berbeda dengan apa yang pernah Yom Ki-hun alami ketika melatih Suwon Samsung Blue Wings. Selama menukangi Suwon Samsung Blue Wings, Yom Ki-hun harus menghadapi tekanan besar akibat hasil buruk tim yang terhenti pada degradasi ke K-League kedua. Sepanjang karir profesionalnya, Yom Ki-hun telah mencatatkan 57 caps bersama timnas Korea Selatan dan mencetak 5 gol. Di level klub ia bahkan lebih produktif dengan torehan 103 gol dan 131 assist dari 546 pertandingan. Beberapa klub papan atas Korea Selatan seperti Jeonbuk Hyundai, Ulsan Hyundai, dan Suwon Blue Wings pernah menjadi pelabuhan karirnya. Ya, prestasi individu Yom Ki-hun pun tak perlu diragukan lagi. Ia pernah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik K-League pada tahun 2006 dan setelah itu dan selain itu juga, dia juga beberapa kali meraih gelar pemain terbaik dan top assist di kompetisi tersebut. Maka dengan pengalaman dan prestasi yang mentereng, Yom Ki-hun diharapkan dapat membantu Ramadan Sananta dan para striker lainnya untuk menjadi mesin gol yang menakutkan bagi lawan-lawan timnas Indonesia.
Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Sinteyong temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC yang bernama Stefano Lillipali. Ya, Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini sudah berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 di musim kemarin, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya di musim ini. Ya, Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist ketika Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 pada Senin 12 Agustus 2024 malam. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 musim ini. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman semua gagal mencetak gol ataupun assist. Dimas Derajat yang paling mendingan karena mencetak 1 assist ketika Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itulah tak ada alasan lagi bagi Sinteyong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Ya, meski pernah dianggap tidak punya fisik yang kurang bagus, mantan pemain FC Ultrah ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan ataupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Ya, Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata Timnas Indonesia. Saya memang fokus untuk Borneo, tapi bagi Timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan Timnas Indonesia, kata Stefano Lillipali kepada awak media. Ya, sesuai dengan jadwal, Timnas Indonesia memang akan tandang ke Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 6 September pukul 1 dini hari. Selanjutnya pada Selasa 10 September 2024 malam, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua.